berkumpul di tempat ini lagi. Puji Tuhan, kita monggo silakan. Kita tidak kurang-kurangnya, tidak habis-habisnya harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberikan kita yang terbaik. Mari saat ini kita juga akan memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Kita letakkan semua beban, masalah, problema kita, dan mari kita fokus untuk beribadah pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita datang ke dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan, kiranya kami akan mengawali ibadah ini. Roh Kudus tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus Kau berkati Tuhan, Kau jamah setiap jemaat yang hadir, baik jemaat yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sampaikan di tempat ini dengan selamat, damai sejahtera, damai sukacita. Terima kasih Tuhan, beracaralah di tempat ini melalui kami pelayan-pelayan-Mu, siap memberikan yang terbaik dan semoga layak di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita angkat satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Tak akan berubah.
Terima kasih. Ada semangat Bapak Ibu. Di nama Tuhan. Maaf saya sambil membaca, saya rindu sekali besok-besok Bapak Ibu yang saat ini duduk di sana di sini bisa menggantikan kami di tempat ini, sama-sama kita belajar melayani. Kita angkat satu pujian, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mau joget juga boleh, mau goyang pojok-pojok juga boleh. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mau bangkit berdiri juga boleh kalau itu. Oh, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Masih semangat ya. Kita lanjut lagi. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Angkat tangan dan tepuk tangan ke atas dulu Bapak Ibu. Haleluya, Yesus kekasih.
Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tarik nafas dulu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bersaksi, monggo. Silakan maju ke depan. Untuk anak-anak sekolah minggu, silakan persiapkan diri. Ada yang mau bersaksi? Anak sekolah minggu ya. Ingkong badannya besar. Besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebeknya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hati senang, hati senang, hore. Hati senang, hore. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Tas. Puji Tuhan, terima kasih anak-anak sekolah minggu. Tepuk tangan dulu buat anak. Monggo nanti Bapak Ibu anak cucunya yang masih kecil-kecil diajak ke sini bisa bersama-sama semangat kita ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang memiliki talenta mengajari anak-anak sekolah minggu, silahkan, kami persilahkan. Karena dari Ministry Petra sangat mengucapkan dan bersyukur dan terima kasih sekali jika ada Anda tergerak, ayo tak ajari gini, silahkan. Jadi jangan sampai Tuhan juga memberikan ilmu kepada Bapak Ibu dan ilmu itu hanya untuk sendiri, namun ilmu itu bisa dibagikan kembali kepada anak cucu kita. Siapapun dia, kita sama kok, kita ini anak Tuhan. Oke, haleluya. Baik, tiba saatnya kita akan lebih sungguh lagi ke acara inti yaitu firman. Mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman.
kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Bapa. Selamat sore Bapak Ibu. Sehat semua ya. Itu buat kita. Ya. Hari ini saya masih melanjutkan diskusi tema kita firman Tuhan yang terambil di kitab surat 1 Petrus ya kemarin. Surat 1 Petrus pasal yang pertama. Kemarin kita menyelesaikan di ayat 3. Ayat 3. Dan hari ini kita coba untuk melanjutkan kembali di dalam ayat yang keempat. Kita baca ya, ayat yang keempat. Firman Tuhan, untuk menerima suatu berlian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya dikejutkan dengan salah seorang teman yang tidak saya duga, sangat lama tidak ketemu, dan dia ketemu pun tidak sengaja di tengah jalan. Dia membunyikan bel, tin, tak kira itu hanya kode supaya saya minggir. Ternyata belnya makin keras dan makin mepet saya. Kemudian saya coba untuk melihat ada apa ini. Dan dia coba buka kacanya dan kemudian, apa kabar Pak? Wah, saya bilang, siapa ini? Ternyata dia adalah salah satu teman yang dulu bersama-sama dengan dia dulu yang bekerja di gereja tersebut. Dia ngepel, terus kemudian dia ngelap kursi dan membersihkan bagian-bagian alat-alat yang mau dipakai untuk ibadah. Dia tidak lulus SD, dia tidak lulus SMP, hanya SD. Tapi sekarang dia menyandang gelar doktor. Dan dia duduk di kelas di mana saya ada, mengajarnya, dan saya tidak mengerti kenapa kami ketemu di kelas tersebut dan di tempat tersebut. Dan juga perubahan yang sangat besar itu bukan saja dari sisi fisiknya, dia makin cakep, makin kalau dalam bahasa kita makin glowing. Benar ya? Makin glowing. Ya, dia makin glowing karena terawat. Dia naik mobil, terus kemudian juga istrinya adalah seorang pelayan Tuhan. Dan sekarang dia menggembalakan di daerah Sukoharjo. Wah, itu bagi saya luar biasa. Bagaimana mungkin ada perubahan yang sangat tidak mungkin bisa terjadi dari orang yang hanya lulus SD, kemudian pekerjaannya sangat rendah, hanya membersihkan poster gereja, terus kemudian sekarang dia menjadi salah seorang pimpinan gereja. Bagi kita semuanya Bapak Ibu, wah, gak mungkin. Kok bisa terjadi? Ini bukan satu orang yang saya temui. Ada teman kami juga sama-sama mengajar di sebuah kampus. Dia juga hanya lulus SMP. Tapi sekarang barusan dia lulus dari program doktoral, malah melebihi saya. Wah, itu luar biasa orang. Dan dia juga memperoleh hal yang sepertinya di luar kekuatan kita sebagai sosial umum ya. Ya lebih daripada kita lah kondisi sekarang ini. Dan ngomong demi ngomong ya, semua terjadi karena kasih karunia. Dan kita semua berharap seperti itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu saya kan. Dulu saya mengenal Ibu Natalia, dan saya juga hanya ingat-ingat ibu ini diam di kelas seperti saya yang diam karena ketakutan dengan diri kami sendiri.
karena ketakutan dan latar belakang kami sendiri, kami juga dibuat shoot atau ciut dengan situasi saudara-saudara kita sendiri, anak-anak, adik-adik, dan bapak ibu. Wah, membuat seringkali posisi minder ya, posisi minder. Dan sekarang keadaannya sangat berubah, Ibu. Saya juga kemarin cerita kepada salah seorang pendeta yang ada di Jakarta, bahwa teman kita yang bernama Ibu Natalia sekarang nggak habis pikir bisa mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dia bilang, masa? Iya, dia bilang. Nanti kalau pendeta sampai di Solo, saya akan bawa ke tempatnya. Ya, dia akan ketemu dengan Bapak Ibu. Dia akan ketemu dengan Bapak Ibu. Ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan, sungguh-sungguh menjadi real dan nyata, melintasi kekuatan kita. Ya, mari kita lihat, karena di dalam Tuhan itu ada harapan, Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu dan saya, di dalam Tuhan ada harapan. Di luar Tuhan sungguh tidak ada harapan sama sekali. Jadi tidak lain tidak bukan, hubungan dengan Tuhan akan menjadi kunci, menjadi titik tolak bagi Bapak Ibu dan saya untuk bisa meraih ke depan. Dan dasarnya kita sudah diberitahu bahwa ketika Bapak Ibu percaya pada Yesus Kristus, maka di sana dimulailah harapan itu, yakni kita lahir baru, lalu kita diberitahu alamatnya kepada kemarin ya, kepada suatu hidup. Itu tujuan arah kita, dan prosesnya adalah tidak ada kata tamat atau berhenti atau titik, yang ada koma. Memang kita bisa berbelgom, kita bisa juga menemui jalan terjal, kita juga bisa berhadapan dengan jalan yang bengkok, tetapi itu semua tidak akan pernah menghentikan laju atau langkah atau perjalanan hidup kita menuju satu titik yang sudah dialamatkan Tuhan. Ya, tapi itu tidak pernah diberikan kepada mereka yang di gereja atau pendeta atau yang pakai dasi dan jas. Saya tidak pakai, tapi hanya mereka yang telah lahir baru, yang telah lahir baru. Nah, ayat 3 kemarin, coba lihat ayat 3. Sorry. Ayat 3 itu kemarin itu bicara di masa lampau. Titik awalnya dimulai ketika Bapak Ibu dan saya percaya pada Yesus. Harapan di sana dimulai. Titik harapan kita di sana dimulai. Jadi ketika kita bersama dengan Yesus dilahirkan baru, dan kemudian kita beroleh satu alamat yang jelas, maka tetapi maksud saya ini terjadi di masa lampau. Titik di mana saat Bapak Ibu saya kemarin memastikan bahwa semua di dalam ruangan ini sudah mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus, ya kan? Ketika Bapak Ibu percaya itu terjadi di masa lampau kan? Terjadi bukan hari ini, tapi kemarin. Jadi titiknya. Nah sekarang ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu terjadi nanti di kemudian hari. Jadi ini tidak terjadi di masa sekarang, tidak terjadi di masa lampau, tapi terjadi nanti. Nah, apa yang terjadi pada kita sebagai orang percaya dalam Tuhan yang memperoleh harapan? Ayat ini mempertegas kita bahwa perjalanan hidup kita tidak bisa dihentikan, alamatnya pasti. Dan ayat 4 memberitahukan kepada kita untuk menerima. Untuk menerima jelas ini mempertegas posisi Bapak Ibu dan saya di dalam Tuhan sebagai anak dan Bapak kita. Posisi ini membuat kita memperoleh bagian. Jika posisi Bapak Ibu dan saya bukan sebagai anaknya, maka tidak akan pernah menerima. Jadi kata untuk menerima ini bentuk kepastian. Ya, bentuk kepastian. Kita dipastikan akan menerima. Karena posisi Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan baru di dalam keluarga Allah. Nah, ke depan kita akan menerima apa yang kita terima, yakni bagian
bagian. Nah ini bagian ini apa ya? Apakah bagian ini membuat Bapak Ibu kaya? Nah ini akan kita lihat. Ini beberapa, saya coba untuk melihat Bapak Ibu kata bagian di sini. Kalau di dalam bahasa aslinya itu bunyinya itu warisan. Ini kan bahasa Indonesia Bu ya. LAI menerjemahkannya dalam bahasa asli. Karena di sana ada pakar-pakarnya dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru ya Yunani, kalau perjanjian lama ya Ibrani. Nah mereka punya pakar-pakar. Dan kalau dibandingkan dengan versi dalam bahasa Inggris ini kalau diselidiki Bapak Ibu ya, artinya ini bukan sesuatu yang pokoknya gitu loh. Bapak Ibu bisa menyelidikinya, Bapak Ibu bisa menganalisisnya, Bapak Ibu dan saya bisa mempelajarinya. Nah ketika kita mempelajari kata bagian itu bisa diterjemahkan dengan istilah warisan. Nah ketika beberapa orang Yahudi, terutama ketika surat ini disampaikan kepada orang Yahudi yang sedang tersebar dan mengalami penderitaan, pikiran mereka yang satu, karena mereka tersebar menjadi orang perantauan di tanah asing dan mereka juga terisolir. Tetapi mereka sekalipun di tengah-tengah orang asing di perantauan itu, mereka punya bagian. Tidak lain tidak bukan adalah yang dipikirkan pada masa itu adalah tanah. Jadi orang pada masa itu yang namanya bicara bagian atau warisan itu berupa tanah, Nah, itu kalau secara historis, ada yang menafsir kata bagian di sini dalam pengertian adalah keselamatan. Jadi kalau diterjemahkan untuk menerima suatu keselamatan yang nanti diberikan Bapak Ibu di surga. Kalau ini berupa keselamatan, berarti karakteristik keselamatan itu tidak dapat binasa. Itu artinya tidak dapat direbut kembali. Ketika diberikan kepada Bapak Ibu, tidak bisa direbut kembali atau ditarik ulang. Itu berarti nilai keselamatan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita semua orang percaya bersifat permanen. Artinya bersifat kekal. Bisa saja dalam perjalanan kita hidup di bumi ini Bapak Ibu, oleh karena ada tekanan, oleh karena ada masalah, oleh karena ada persoalan, oleh karena ada krisis, Bapak Ibu bisa tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu dan saya bisa tidak dekat dengan Tuhan, tetapi tidak akan pernah mempengaruhi keselamatan yang diberikan Allah kepada kita semua. Ini perdebatan hebat di gereja-gereja. Jadi keselamatan yang diberikan pada Bapak Ibu dan saya ini bersifat kekal, permanen, pasti, tidak akan pernah ditarik ulang, tidak dapat binasa. Walaupun Bapak Ibu dan saya bisa jatuh dalam ada saja. Cari-cari pendeta lemu ya salah, guru ya salah. Apa jenenge meneng ya salah, ngomong ya salah, serba salah Bapak Ibu. Ngewoke bener. Apa wae ini serba salah. Ya boten meneng lho. Bapak Ibu. Ketika mana itu pendeta ini emosi tuh Bapak Ibu. Emosi. Kowe iki jawab apa? Ayo kadang di kono ya. Ini cuma masa cuma orang pendeta nih berkelahi. Nah bisa terpancing ke Bapak Ibu ya, bisa marah kan, bisa berbuat curang kan, ketika baru krisis tertentu bisa menipu kan, bisa berbuat salah kan. Tapi haleluya firman Tuhan, kalau ini ditafsir dengan bagian dalam pengertian keselamatan, harapannya kita bisa jatuh tapi tidak menghilangkan status Bapak Ibu dan saya sebagai anak Tuhan yang berhak untuk memperoleh warisan, yakni keselamatan yang tidak dapat ditarik kembali. Tapi ini perdebatan ya, artinya kalau saya mengajarkan kepada Bapak Ibu ya seperti ini adanya. Saya mengajar di
salah satu kelompok hamba Tuhan, dan ada hamba Tuhan yang kami dengar dia tiba-tiba bunuh diri, Bapak Ibu. Kok kaget aku, loh enak umpur kamu ke mbak bunuh diri. Nah, selidik punya selidik, kami berduka cita dengan keluarga itu, datang terus mendoakan juga, melihat apa jasad bapak tersebut sangat disayangkan. Kemarin ketemu di kelas, sekarang sudah bersuka. Terus ngomong-ngomong, sakit apa? Sakit apa? Dok, kenapa bisa begitu kalau ada sakit? Semua pada dia menahan sesuatu yang sedang menjadi rumor. Rumor itu apa ya? Gosip. Dia di kasak kusut kanan kiri. Nah, ketika kasak kusut kanan kiri, akhirnya juga Pak dalam bulan ini mati bunuh diri karena dia minum racun. Wah, kenapa dia bisa minum racun? Kenapa dia minum? Saya mulai berpikir, kenapa dia minum racun? Kapan dia minum racun? Apa racunnya itu rasanya tidak enak? Apa dicampur jeruk atau bagaimana? Wah, ini ngomong-ngomong aja sih. Tapi setelah saya coba ini, akhirnya mereka cerita, Pak, Bapak ini tidak tahan menghadapi tekanan ekonomi yang harus diselesaikan. Dia dikejar-kejar utang, dan dia juga dikejar-kejar kesalahan. Istrinya yang sekarang hidup bersama dengan dia itu bukan istrinya yang pertama. Itu yang membuat, waduh ya ini sudah rumput kalau begini. Saya sudah berhenti kalau di sini, saya sudah berhenti ya, sudah pasti. Nah, ketika dia selesai ya, kita dalam suasana juga kan. Esok harinya kita kan ada kelas. Ketika ada kelas itu ada masuk bertanya, Pak, percaya pada Yesus dan dia melayani dalam gereja. Iya, kenapa? Dia sekarang mati di dalam atau mati karena dosanya. Lalu bagaimana Pak? Apakah dia mati masuk surga atau masuk neraka itu Pak? Waduh, saya jadi pertanyaan tingkat dewa itu melebihi. Para nabi tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Saya bilang begini, untuk soal surga dan neraka saya tidak punya hak untuk menentukan. Ya siapa saya? Kalau saya menentukan seperti teman-teman sekarang ini, kalau tidak memberi masuk neraka. Nah itu kan saya tidak punya hak untuk menerangkan surga dan neraka. Tapi kalau saya mengkaji sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan yang berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah rumusan tidak binasa, apakah rumusan tidak turut dihukum itu ditentukan bagi mereka yang bunuh diri? Tidak, hanya mereka yang percaya. Jadi kuncinya kalau Bapak ini percaya pada Yesus, Alkitab memberi jaminan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Dia tidak binasa. Dia tidak binasa. Tapi ini bukan berarti membuat Bapak Ibu nanti berbuat dosa banyak-banyak ya, Bapak ya. Nanti wah ini siapa yang mengajar begini nih. Nanti Bapak Ibu wah kalau begitu dosa tidak mempengaruhi keselamatan, kalau begitu saya bisa hidup seenak saya sendiri. Wah itu di nanti urusan lain, nanti bisa diskusi lebih panjang. Tapi saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu, kalau ini diartikan bagian dalam pengertian keselamatan, berarti keselamatan yang diberikan Tuhan bersifat pasti dan permanen. Wah ini luar biasa. Siapa diri kita masing-masing? Kalau Tuhan begitu kokohnya memberi batu karang yang tidak bisa berubah, sekalipun ombak bisa memukul kanan kiri, atas bawah, tapi kokohnya batu karang tidak pernah dikalahkan oleh badai apapun. Ya, itu yang pertama. Jadi kata bagian ini dalam pengertian tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, itu berarti tidak dapat berkurang nilainya. Berkurang nilainya. Barang kalau Bu, Pak, minta maaf, kalau cemar itu artinya noda. Yen aku tengah rata bahasa sipit agak gitu. Mulus yang tadi kayak gitu. Terus ya. Bahasanya barang yang mulus sih larang regane nggih. Yen elek noda sithik-sithik mengurangi nilainya kan.
Benar kan? Nah, itu yang dimaksud. Yang diberikan kepada Bapak Ibu saya dan saya adalah tidak dapat berkurang nilainya. Tidak dapat berkurang nilainya. Sekalipun waktu terus makin hari, tapi kondisi tersebut tidak membuat surut nilainya. Ditambah lagi, dan yang tidak dapat layu itu makin segar. Itu artinya makin segar. Kondisi fisik Bapak Ibu dan saya makin hari bisa makin tambah umur, makin menunjukkan Pak Adit ya. Buat sekarang ya. Ada 50 Pak sekarang? 45 ya, 45. Ibu, mungkin 50 ya sekarang ya. Kita satu angkatan kan? Bergerak ke arahnya apa? 80 nih. Ibu 27. Nah, Dalia ini 50 aja masih cantik. Tapi tambah 50 tambah ini 50 pun juga. 50 tambah 8 deh Pak. lah ya. Sekarang kan udah 6, 50 aja masih cantik. Tambah 50 lagi kira-kira? Tambah cantik. Nggak usah jauh-jauh, C-nya aja yang turun lah. Tambah. Cantik lah. C-A-N-T-I-K, cantik. C-nya yang turun tinggal apa itu? Cantik. Ya itulah kita semua ya. Mau dong. Mahal harganya. Nah, maksudnya di sini segar terus, diharapkan Tuhan, dijaga Tuhan. Wah, ini sangat besar sekali. Nah, yang kedua, pengertian kata bagian ini, Bapak Ibu, kalau di dalam orang Israel dalam pemakaian Alkitab dalam sejarah itu ada kata yang dipakai oleh Yosua sebagai jenderalnya Israel ketika merebut tanah di Kanaan. Ketika dia merebut, mengajak seluruh suku kan Bapak Ibu ya, dengan mengangkat tinggi-tinggi bendera Yahweh untuk mengalahkan dewa-dewa di seputar Kanaan. Ada dewa Anutit, Istar, Samos, Matahari, Baal, macam-macam sekali. Jadi mereka yang harus diperangi dan dikalahkan dengan membawa bendera Yahweh, merebut tanahnya, menguasai tanahnya, lalu memiliki tanahnya. Nah, semakin suku-suku ini Bapak Ibu, yang pasti akan diberi, yang pasti ya, cuma besar kecilnya tanah yang akan diberikan kepada suku-suku itu tergantung kepada partisipasinya, aktivitasnya bersama-sama membawa bendera Yahweh dan memerangi, merebut tanah dan memuliakan nama Yahweh. Semakin besar suku tersebut terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka semakin besar pula bagian yang diberikan. Tetapi jika suku tersebut menghitung-hitung, mengkalkulasi, membuat limitasi, Bapak Ibu, limitasi apa itu? Membatasi ya, membuat limitasi, membatasi, maka jatah yang diberikan kepada suku tersebut juga semakin dibatasi. Ya, semakin limit. Jadi tergantung kepada suku-suku. Kalau soal diberi, pasti diberi. Hanya persoalannya kecil atau besar tergantung kepada partisipasinya dalam membawa bendera Yahweh, berperan untuk menegakkan dan mengalahkan, membawa mereka menjadi bagian sebagai bangsa Israel pada masa itu. Lalu kaitannya dengan kita, Pak Bu, kaitannya dengan kita dunia. Semakin Bapak Ibu mau terlibat, mengerahkan tenaga, pikiran, uang, segenap yang Bapak Ibu miliki untuk membawa bendera Yahweh, semakin banyak, semakin besar pula. Semakin Bapak Ibu menghitung, mengkalkulasi, demikian pula semakin dibatasi. Nanti jangan merasa loh, Tuhan pernah berkata demikian, yang terdahulu akan menjadi bisik-bisik akan menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi karena Tuhan tahu Bapak Ibu siapa yang membawa bendera dan menegakkan, melibatkan di dalam pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan itu ada 3 hal. Satu, yang terkait dengan rumah Tuhan, gereja ya.
2 terkait dengan hamba Tuhan, ya. 3 terkait dengan anak-anak Tuhan. Ketika Bapak Ibu semua yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan ini Bapak Ibu perhatikan, semua dengan membawa bendera Yahweh, maka di sana Bapak Ibu akan mendapatkan semakin besar. Nah, ini kalau teorinya demikian ya. Saya kita kayak praktis begini. Pak Bu, saya ini anak nomor 1 dari 14 bersaudara. Oke ora. 13 laki-laki, 1 perempuan. Oke nggih? Oke, biarkan bapakku iki pokok. Bapakku pokok ada 14. Saya nomor 1. Dan adik saya 13. Waduh, saya ngerti. Jadi saya tinggal sekarang dipakai rumah sakit Triharsi. Kami terusir dari kampung itu, sekarang tinggal di Mojosogo ya. Tinggal tersebar di Mojosogo dan sebagian untuk jatah mau ketampul di total. Tapi ya sudah itu susah untuk. Pak Bu, kami tinggal di rumah Margorjo itu namanya, itu ukuran 4x4. 4x4 ini berarti luasnya berapa? 16 ya? 4 16 ya? 6 ya? Adik itu 13, aku 14, 15, pakai 16 meter. Kalau saya mengingat di masa lalu itu Bapak Ibu, ya Tuhan, kami tidur itu mungkin kayak kucing. Kalau si hiji jemprung bokongnya ngarep irong. Si dilebar. Tapi semua laki-laki, Bapak Ibu semua laki-laki, jadi nggak peduli. Ibu dengan paling pojok, saya paling banyak menderita. Harus tinggal di luar karena tempatnya itu sudah malam minggu, Bapak Ibu, meter dan tidak ada listrik. Enek dari sini tontor. Tontor itu apa ya? Teplok isi enek anu nih, isi enek kocok itu ya. Trontong. Trontong itu dalamnya ada nyampe sumbune itu. Disumut. Kalau dewa itu sudah taruh di atas menghibung. Jangan tanya, ketika kami tidur semuanya bersih pagi hari. Apalagi sampai ke sini nih, Bang. Mesti begitu, mesti begitu. Ibu saya juga begitu. Nah, dia ibu saya ya maklum, dia juga pusing juga kan, ngurus. Ada caca 14. Siji nangis mergo mangan pasir, siji nangis mergo ngising, siji nangis mergo tak ketaki. Nakal. Tapi adik saya sekarang kok biar ibu saya, kalau saya paling besar dan saya selalu menjadi tumpuan ibu saya. Le, kowe ngewarono ibu, bayi, kon ceki, kon nimbake, kon mususi. Adikku turun karena kon tangi. Bukan paling rekoso Bapak Ibu saya. Aku kon ngalah apa-apa, terus buat musik ini. Bapak saya juga waktu masuk SMP itu saya jadi kernet Bapak Ibu untuk membiayai saya masuk SMP. Kernet, demolong, salam, karita, kelewor, karang gede. Saya bilang ngalor. Pulang dari sekolah SMP Kristen 1, bapak aku mancal sambil pegang ning agar penumpangnya ayu aku raja lu. Oke, agar penumpangnya ayu, agar bahaya ayu orang jalan tak tekan ayu. Agar ada simbol orang jalan oke raja apa keluar ngalor. Saya paling ingat ibu saya agar bagi dok siji gantengnya papa. Saya orang tertua
jawab nyawang kulingane sing ngokei sing ndi. Kuwi tak pesen tak jen. Bu, iki kok delek nasi tek nggo aku. Adik saya mana tahu seperti itu Bapak Ibu. Dia putar dari sana kemari. Oh, ada nasi langsung ambil makan. Oh, ketika punya saya diambil. Saya ini punya aku jadi. Adik saya bilang sambil mangan, "Wih Mas." Aku ragu minta jupol dijual dia lagi loh. Rebutan tanganku kemelawe. Tuh. Dia nangis, Pak. Sudah ibu saya sampai ngomong begini, "Le, kowe karo adikmu ora malah. Yen kowe ora percaya, timbangan lapor doa." Saya masih ingat mereka seperti itu Bapak Ibu sampai hari ini. Dan yang membuat saya juga ingat itu adik-adik saya itu setiap dipanggil bapak saya, nggak tahu bagaimana dia panggil bapak saya, kemudian diberi uang banyak. Yang lain semua dipanggil dapat uang bagian mereka masing-masing. Saya tidak tahu. Ketika adik saya pasti dapat uang, kemudian teriak, "Bagaimana? Kita pulang Mas." Aku udah dapat apa-apa. Lah kamu iya betul, semua dapat. Adik saya 13 semua dapat. Hanya saya tidak dapat. Ya aku semua Bapak Ibu kelompok tentang kelonak. Ya dulu kan masanya beda dia. Kan apa jenenge dulu pakai apa jenenge sing misalnya ayu terus ini dandang ya. Dandang. Jadi aku masak kalau orang kayak banyu, saking aja deh kan, saking aja kayak banyu jadi gosong, bisa gosong. Terus ibu saya, kalau ke atas ini apa, biar bisa kosong atau apa. Saya protes dengan keadaan dan saya protes supaya didengar, supaya aku pengen juga toh seperti adik-adik saya punya juga dapat. Ibu saya, aku ngerti, ibu saya bapakmu lihat. Aku ngerti, biar ngerti. Sekarang dia, bapak saya, wow, bapak menang. Nah, ketika didengar kaum bapak saya itu pulang, terus dengan mengeluarkan kantongan ini, kantong ini pakai kabel ini. Dulu saya tidak ngerti apa maksudnya. Baru saya jadi orang tua, saya mengerti, oh, itu maksudnya. Ketika itu dikeluarkan semua, dia lepas bajunya, dan dia bilang, "Yalah ibumu orang apa terpinggal kono." Kenapa Pak? Lama apa terpinggal kono? Cepet dah. Bapak ini dulu. Ya, Bu, Pak jalur pinggal karena bapak. Ya. Bapak ini tulung terolong. Kamu, ya pas aku situasi lesu ya tak ngeroy ya dawa-dawa kecil ya Bu. Dawa-dawa wes pokoknya udah. Saya dikira kan kerasa kan. Iki urang. Kalau terlalu gede-gede wes apa wes. Ibu saya bapak saya tahu kalau saya lagi lesu. Ya wes kan. Karena ibu kan begitu kan. Saya berikan kepada ibu saya untuknya atau bagaimana. Sebentar kemudian mereka ngomong-ngomong pas saya suruh aku lagi bicara dulu ini nggak aku bener baik dari sama bapak kalau tua terus dia bilang, "Bu, buka lemari ini." Ketika dia buka lemari buat saya kisah orang dari dia ambil, dia tidak ambil Pak, dia ambil 2 kunci. Satu kunci yang diberikan kepada saya kunci GL Pro warna hitam. Warna hitam GL 100 dulu pada masa dulu gagak, naik itu gagak. Dan dia bilang, "Ini jatahmu, ini jatahmu, bapak ulit, bapak putih-putih, bapak simpen ben adik-adikmu kabeh ben seneng sih. Jatahmu carry sih ya, tahan ya. Lan siji kunci motor, prosesor itu pengen jupuan yang Ramayana. Dulu Ramayana di dekat Tipes Bapak Ibu. Dulu, sekarang dulu Ramayana Tipes, di dekat Tipes. Pulau Galang. Saya ambilnya di situ Bapak Ibu.
sekalipun motor bekas, tapi wah saat itu saya pakai gagah Bapak Ibu. Yang satu rumah yang sampai hari ini saya pakai. 2 kunci ini diberikan kepada saya. Wah, ketika saya tahu itu Bapak Ibu, kusutnya muka saya, kecewa ya hati saya, protesnya yang kemarin-kemarin mendadak sontak berubah. Senang sekali. Adik saya kemarin setelah itu saya tunjukkan, dinding, akhirnya saya lagi dinding, apa Mas? Iki elak tiba belamu, gila elak. Setelah besok harinya saya tiba-tiba pakai motor. Wah, di sana kalau di Mas tukulnya bilang, setelah itu bergantian protes, bergantian menyebut bapak saya sebagai tidak adil dan sebagainya. Oh, semua diundang. Tidak karo kucing. Orang matur karo wong tua dulu kita di siji. Iku sak pekarangan iku sak 4 kalimat itu Bapak Ibu. Dadeke siji kon menengah biar. Bagi kurang ajar orang yang sing matur nuwun karo bapak sapa ngene loro ora dijak malah. Kalau ngono. Nah, ngerti ora kamu tak kayak gini? Ngerti ora? Soal banyak besar kecil ini, itu urusan itu urusan bapak. Bapak ngerti persis. Kue kasar bapak itu orangnya kasar. Kue saya micek. Kakakmu wis tangi. Kakakmu kekerengkangan. Ubah-ubah pakaianmu. Nek aku jenenge nyapu lan sak pintu galane. Kue ndi? Coba kue ndi? Kue dolan wae. Kue esuk awal bengi sampai sore bali meneh. Kakakmu sing nyambut gawe. Kakakmu wis tak kon mandek sekolah, kowe ben iso sekolah. Saiki kakakmu untuk hak bapak sing memberi. Wah, ketika semua diberi penjelasan begitu, kelakep, tidak bisa ngomong apa-apa. Yang saya maksud Bapak Ibu, Bapak di surga. Ketika semua Bapak pasti dapat, tidak ada yang tidak dapat, pasti dapat. Untuk menerima bagian. Cuma besar kecilnya tergantung kepada partisipasi Bapak Ibu sekalian. Partisipasi itu apa? Membawa bendera Yahweh ikut terlibat dalam peperangan. Dulu peperangan jasmani, sekarang peperangan rohani dengan membawa bendera gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan memperhatikan 3, 1 rumah Allah, 2 Allah, 3 hamba-hamba Allah. Semakin Bapak Ibu memperhatikan, semakin besar daya yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Semakin sedikit, semakin membuat Bapak Ibu limitasi, semakin kecil pula. Tapi pasti diberi. Pasti diberi. Wah, ini harapan besar. Sekarang coba Bapak perhatikan, Bapak Ibu mengartikan sebelah mana? Bapak Ibu mengartikan itu keselamatan, haleluya. Tetap haleluya. Karena keselamatan yang diberikan kepada Bapak Ibu dan saya bersifat pasti dan permanen, tidak pernah ditarik ulang. Dalam perjalanan hidup kita ke depan, banyak membuat kita terseok-seok, yang banyak membuat lutut kita bisa gemetaran, dan sehingga kita terjatuh, bisa membuat hati kita bisa tidak setia. Tapi Tuhan tetap teguh pemberian anugerahnya, yakni keselamatan tidak pernah tarik ulang. Bapak Ibu mengartikan satu keselamatan. Kalau Bapak Ibu mengartikan itu kemuliaan, besar kecilnya kemuliaan. Oh, kalau saya berjalan bersama dengan seseorang, tergantung seseorang. Kalau saya berjalan dengan Ibu Natalia, pasti akan dilihat Bu Natalianya, bukan saya. Saya itu kalau bersama dengan teman saya jadi pendeta di Jakarta ini, walaupun kepalanya botak ini Bapak Ibu, kepalanya botak itu dia bergumul, dia menumbuhkan rambut kepalanya ini. Dia beli sampo di hotel, di sebuah hotel di Jakarta di lantai 17 gitu Bapak Ibu. Jadi tuku sampo itu
pergi ke hotel tersebut terus baru naik ke lantai 17. Beli sampo 2 jenis, harganya 600.000. Loro sakit 200. Sampo, aku nganggo sampo Lebo ini bapak ibu. Pokoknya selesai kalau nganggo mutuk bisa gagasan ya. Yang dia itu buatan sampo ini siji, dulek-dulek saya gini gini. Baru dulek-dulek rambut digrawas itu kayak obat itu. Nah ketika sudah selesai beberapa hari udah sawangan ikis tukul dulu. Wes padahal orangnya sama sekali tapi ada itu ciri-ciri kalau bapak ibu wes kena. Nah bapak ibu dia kalau jalan dengan saya dia ini lihat dia gagah, dia hebat, dia punya mobil, dia bersepatu, saya kecil, saya hitam, dia tinggi, wah saya bilang Mani lepas dulu topi. Kenapa lepas topinya? Ya biar aku yang dilihat, jangan dia. Kalau dilepas topinya, bonekanya kita bapak ibu. Kalau bonekanya kita kan berpaling ke saya, bukan ke dia. Nah sampai hari ini kita masih dekat. Ya ketika ada pemulihan diberikan, tidak hanya di tempat-tempat besar, di tempat-tempat kecil sama, benderanya sama. Benderanya namanya Yahweh, Tuhan kita Yesus Kristus kan? Ya, perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang menjadi perlu bagi kita, jangan membatasi. Jangan membatasi itu ya bisa saja Bapak Ibu ya berkumpul soal tenaga. Semakin banyak Bapak Ibu, semakin terlibat, semakin luas, semakin banyak. Di sana Bapak di surga, sebagaimana Bapak di bumi, Bapak saya tadi ya telah mencatat ya ewot ini kowe lungker kowe rekoso semua pada tidur. Tuhan melihat ya. Jadi kalau Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan, itu kesempatan yang sangat besar. Harapan kita Bapak Ibu mengartikan dari sudut manapun ini membuka harapan ke depan. Memang tidak terjadi sekarang ini. Kalau beberapa sarjana mengatakan ini kalau diiming-imingi Gusti Tuhan memberi semacam stimulus supaya Bapak Ibu berdaya juang tinggi. Ketika Bapak Ibu melihat ke kanan ke kiri banyak rintangan, banyak tantangan, banyak kesulitan, lihat ke depan. Di saat Tuhan sudah memberi kunci kepada Bapak Ibu dan saya. Iki kunci deh, 1 kunci motor, 2 kunci rumah. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan sekali Bapak Ibu melihat ke depan, semangat yang ditimbulkannya, kesulitan di seputar kanan kiri, kesulitan pelayanan, waduh. Makanya saya dibilang Natalia ini boleh penyakit ini. Kalau terlibat dalam pelayanan ini, waduh boleh kesulitannya banyak. Maksud saya hampir 35 tahun menjaga pelayanan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Jadi saya mau membangun teman-teman yang sedang menjadi bagian dalam Trinity Petra Sejahtera. Kita mau sejahteranya, tapi tidak mau Petranya. Ya, kita mau kuasa Trinity-nya. Petra itu atos. Batu karang. Kita mampu. Buatan empok, Pak. Gemuk. Iya. Yang tahan. Petra ini bahasa Yunani itu artinya keras. Batu karang yang teguh. Tapi memang karakternya keras. Tapi bukan itu ya. Lembut kok. Mau kitanya shalomnya itu. Kita mau shalomnya, tapi kita mau Petranya. Karena kita namanya Petra pasti melukai, pasti sakit, pasti berat. Semakin sakit, semakin berat, tatap ke depan. Supaya Bapak Ibu tidak dibuat kecil dengan kanan kiri belakang kita. Kita memikirkan kas, semakin tak kibi. Bapak Ibu, mari kita ke depan supaya stimulus yang diberikan Tuhan rangsangan ini membuat Bapak Ibu bukan saja kuat, tapi juga bergairah depan. Ya, mengartikan keselamatan, oke, mengartikan kemuliaan juga oke. Kanan kiri, oke.
Mari kita nyanyi. Kita nyanyi lagu yang pertama kita ambil lagu